nggak terlalu tebel, ya, apa ya? Ya mikir walaupun lagi padat bisalah baca-baca buku ini gitu buat waktu luang gitu. Nah, terus yang kedua karena ini khasnya buku-buku zaman 2000 ya, 2090-an, 2000 lah. Itu sebenarnya tuh mereka selalu nulis dengan judul yang saklek, ngerti nggak sih saklek? Kayak to point gitu. Pas banget nih, kayaknya kelihatannya juga kayak relate sama zaman sekarang, dimana kalau kita lihat kan di YouTube atau di media lain gitu ya, ulama tuh saling ngejatuhin justru gitu karena berbeda tua atau bahkan nyerang personal gitu ya. Itu terus juga gerah juga sebenarnya ngeliatin kebanyakan kita gitu ya. Kebanyakan umat Islam sekarang tuh khususnya generasi muda lah, itu tuh gampang banget ke bawah tren, gampang banget yang lagi rame ini ya diikutin, yang lagi rame ini diikutin, atau misal dia punya statement atas suatu hal tapi pas ditanya ya nggak tahu, pokoknya kata tokoh ini tuh gini gitu. Tapi dia nggak punya alasan sendiri yang dia yakin, hanya kutipan-kutipan. Nah itu yang satu yang mendasari aneh untuk bedah ini. Kita halo. Cocok nih buat teman-teman yang mau baca buku ini, segera dibelikan. Nah, untuk itu sebelum lebih dalam mengetahui, kita sama-sama mendengarkan review dari Kak Nora. Untuk Kak Nora dipersilahkan. Ini di share screen. Tolong. Ya, dari Kak Hamas. Hai. Oke, ini langsung aja nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini sebelumnya ini ya, Ane mau mengucapkan hormat dan selamat datang ke Ketum Agil ya, terus ke teman-teman Stidi atau mungkin ada yang dari Kak Nora, Afan, suaranya bisa diperbesar nggak? Halo. Keras ya? Atau kejauhan? Belum. Jelas gak? Oke. Udah lumayan. Ya. Kayak ini udah hampir teriak sih sebenarnya. Oke. Nah, insya Allah pertemuan kali ini, waduh, ini musuh ya sebenarnya. Ya, jadi buku ini tuh sebenarnya apa ya? Dan bodoh dan secara kalau misalnya mau suka sudah teman-teman nggak baca judulnya buku apa, tapi sebenarnya Naura mau tekenin dulu ini tuh buku soal hukum gitu ya, buku soal apa ya, buku ditulis oleh seorang hukum dari Mesir gitu. Nah, jadi berhubung basic Naura itu buku hukumnya. Jadi kita secara umumnya aja yang ada di dunia gitu ya. Nanti mungkin bisa ditambahin di akhir. Nah, langsung aja ya. Next slide bisa mungkin. Oke. Nah, di situ udah ya, udah di apa? Udah kelihatan kan ya? Yang pasti kita setiap kali membaca sebuah buku itu kan harus tahu latar belakangnya.
Jadi entah latar belakang dari penulisnya atau latar belakang dari ditulisnya buku itu tuh kenapa, apakah dan yang mungkin hilang dari buku-buku di zaman sekarang ya, nggak semuanya tapi kebanyakan di zaman sekarang tuh hanya ditulis untuk apa ya untuk self healing dan lain sebagainya, tapi bukan untuk kesalahan masyarakat gitu yang ada di masyarakat kita sekarang gitu. Nah, tujuan ditulisnya buku ini yang pertama adalah menyikapi kerusakan di abad pertengahan ya. Karena waktu itu kan Turki Utsmani baru runtuh sebab yang apa ya sekularisasi dan sebagainya, terus habis itu konflik Palestina juga lagi naik-naiknya waktu itu gitu ya. Terus habis itu kedua, buku ini tuh ditujukan untuk membukakan jalan bagi yang belum memahami Islam gitu, dimana kan waktu itu orang ya belajar agama tuh buat ritual aja gitu, ibadah yang makhluk aja gitu. Sedang urusan pemerintahan, di urusan toleran itu mereka ya nggak melibatkan Islam, nggak memakai nilai Islam gitu. Nah, jadi ini membukakan jalan, buku ini membukakan jalan bagi yang belum memahami Islam. Konteks Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa gitu. Nah, terus yang ketiga, mengingatkan ulama tentang beberapa posisi yang masih kosong. Di waktu itu kan mungkin bukan mungkin ya, emang ya yang namanya ulama tuh cuma di taklim-taklim aja, cuma mimbar-mimbar aja gitu. Sampai masa ini kan Syekh Abdul Qadir Audah ini kan salah satu pengikutnya Hasan Albani ya, yang mana beliau itu kan gerakan dakwahnya itu nggak cuma di taklim-taklim, nggak cuma di lingkaran, tapi juga kopi, juga ke istilahnya waktu itu tuh belum kepikiran gitu sebagai apa ya, tempat menimba ilmu lah ya, tempat sharing ilmu gitu. Nah ini jadi bukan berarti gitu ya, misal aneh nge-review buku ini gitu, terus aneh ngerasa aneh lebih pintar dari ulama, enggak. Jadi tujuan dituliskannya buku ini kita juga harus luruskan dulu gitu, bahwa Profesor Syekh Abdul Audah ini ingin gitu loh menyadarkan, istilahnya meluruskan, harusnya tuh kita sebagai umat Islam tuh seperti ini, harusnya ulama-ulama tuh punya semangat yang seperti ini gitu. Nah terus landas dari tulisan buku ini ya yang pertama secara normatifnya ada di Al-Quran dan hadis gitu ya. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman punya, meskipun ini buku yang dibilang langka ya enggak lah juga sih ya, kalau sekarang kan kita khususnya bisa mana gitu, bisa dibuka cuma ada. Nanti banyak banget tuh apa ya ayat, nanti banyakkan ayatnya ya daripada daripada penjelasannya gitu. Nah ini karena sumbernya atau landasan normatif dari penulisan buku ini adalah Al-Quran dan hadis ya, dan kaidah usul fikih lah pasti. Nah terus habis itu yang kedua landasan historisnya ya, karena adanya peristiwa runtuhnya Turki Utsmani gitu. Dan ada peristiwa-peristiwa lain yang nanti kita akan jelaskan di biografi beliau. Nah Syekh Abdul Qadir Audah ini jadi sejak kecil itu sudah masyhur dengan keberaniannya ya, syaja'ah, melawan kebatilan dan pribadi yang ikut gitu. Jadi dari kecil tuh ya emang udah anak-anak yang berani lah gitu ya. Mungkin bisa dibilang ya berani ya, bukan berontak, tapi ketika melihat sesuatu yang benar tuh dia berani speak up gitu. Nah, pada tahun 1930 ketika lulus dari Kuliatul Haqq atau Fakultas Hukum, beliau ini langsung diangkat sebagai anggota parlemen Mesir sekaligus hakim gitu. Ini sebenarnya udah pernah sedikit bahas di podcast yang terakhir. Jadi beliau ini biasanya kan kita tuh udah lulus jadi sarjana terus udah ya nyari kerja gitu kan. Nah, beliau ini diangkat gitu. Jadi baru lulus. Beliau menjadi satunya orang yang diangkat oleh istilahnya pemerintah gitu ya. Di antara sekian banyak orang yang ada di Kuliatul Hukuk itu gitu. Ini kan berarti udah Masya Allah ya. Nah, sejak Hasan Al-Banna, beliau yang sudah terbiasa menyelesaikan perkara di pengadilan gitu ya. Beliau ini berangkat ke Ismailiyah, ya, tempat di mana Hasan Al-Banna itu berdakwah, maksudnya pusatnya lah ya, itu untuk melindungi warga yang sedang diteror oleh pemerintahan saat Zaghloul yang bersekongkol dengan Inggris. Jadi kan waktu itu kondisinya Mesir semacam lagi rame nih oleh dakwahnya Hasan Al-Banna. Habis itu karena keberaniannya dan lain sebagainya untuk mengkritik pemerintah padahal hanya lewat misal kayak sekarang tuh kayak
coretan-coretan di dinding yang gitu-gitu ya. Nah, itu tuh langsung dapat sama, langsung dapat teror gitu dan pemerintah yang itu memang bersekongkol dengan Inggris gitu. Nah, karena ada permasalahan itu sebagai hakim yang baik gitu ya, beliau ini Abdul Qadir Audah ini datang ke Ismailiyah. Nah, mulai dari sana tuh mulai ada mulai ada hubungan lah antara gerakan muslimin dengan beliau. Nah, tahun 1951 atas permintaan banyak pihak akhirnya beliau bergabung dengan Ikhwanul Muslimin dan mulai mendirikan perpustakaan hukum hingga menjadi sorotan dan seringkali dimintai pendapatnya oleh kalangan awam. Jadi beliau ini meskipun katakanlah meninggalkan jabatan parlemennya, juga meninggalkan jabatannya atau posisinya sebagai hakim, tapi beliau ini lain gitu. Jadi nggak berhenti gitu, nggak berhenti hanya karena apa hanya karena istilahnya hanya berpindah fokus dakwah gitu. Nah, jadi beliau ini mendirikan perpustakaan yang mana perpustakaan itu istilahnya kalau kita bayangkan tuh isinya buku-buku hukum semua, sampai di situ tuh jadi pusat atau center of law mungkin ya. Jadi beliau tuh jadi akarnya lah waktu itu. Nah, sampai pada masa Jenderal Najib gitu ya, dia diangkat sebagai anggota perancang Undang-Undang Nasional Mesir dengan menggunakan Al-Quran sebagai landasan gitu. Jadi beliau ini setelah bergabung dengan Ikhwanul Muslimin membuat perpustakaan, terus karena sudah tersohor sebagai pakar hukum gitu ya, akhirnya beliau ini diangkat sebagai anggota perancang nasional Mesir. Dan tentunya mengenalkan hukum yang buat pada Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, setelah itu tahun 53 ya, jadi 2 tahun membuat perusahaan beberapa waktu telah diangkat undang-undang, beliau diundang dia untuk membuat yang sama gitu. Jadi kan efektif dan sebagainya ya. Akhirnya dipakai juga memenuhi dia, ayo dong buat undang yang semisal gitu ya. Nah, merupakan beliau dan buku ini ada Islam dan Perkembangan, hukum dan Islam, serta komoditi. Nah, buku ini bisa next. Orang sendiri. Jadi, itu sebenarnya gue itu cuma terdiri 3 rings ya, apa yang jadi semalam juga sih ya. Kalau yang drone itu mencari banget. Nah, pertama itu judulnya adalah yang harus diketahui oleh setiap muslim. Nah, di situ menjelaskan tentang perbedaan ya antara hukum wadai dengan hukum syara. Jadi sebelum ke sana gitu, penulis ya Syekh Abdul Qadir Audah ini negaskan gitu, dan pengertian nih. Jadi kita jangan apa nih, apakah sebagai ibadah ritual aja atau sebagai worldview juga gitu, atau beliau menjelaskan bahwa Islam itu dari syariah melambangkan tawazun gitu. Jadi tawazun ini maksudnya ya tawazun gitu, bahwa akhirat ini adalah suatu keabadian gitu sekaligus tempat pembalasan, sedangkan dunia sebagai tempat cobaan. Jadi dan menegaskan gitu bahwa kunci dari kebahagiaan adalah taubat. Jadi ya kalau misal kita itu mau menjalankan nilai-nilai Islam gitu ya, intinya adalah tawazun gitu. Nah, tawazun ini tujuan akhirnya adalah mendapatkan keridhaan Allah gitu ya. Ini basic sih. Nah, terus kesadaran 3 tadi ya, kesadaran bahwa iya alat adalah tempat yang abdi, tempat kebaikan, terus kesadaran bahwa dunia ini adalah tempat ujian, tempat yang fana, kemudian kesadaran bahwa
untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, kita harus sering-sering bertaubat gitu ya. Kesadaran akan 3 hal tadi itu membawa kita pada konsekuensi logis untuk mengimani Islam secara sah gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kafah ini sempurna maksudnya apa? Artinya nggak memilih yang enak aja gitu dalam berislam gitu. Nggak juga disampaikan arah baik. Nah, Allah juga hadirkan Al-Quran dan Rasulullah SAW sebagai bekal atau fasilitas untuk menjalani kehidupan ini. Nggak mau apa ya, dilepas gitu, dilepas. Oh ya dikasih tahu jawab bla 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 gitu. Kita kasih itu ya karena kita udah apa sih iman yang biasa dan kita juga apa yang dikatakan Allah, apa yang oleh Allah. Nah, di sini Abdul Qadir Audah itu menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi pada zaman itu abad 15 sampai abad 20 itu karena adanya banyak sekali pemimpin muslim itu yang mencontoh apa yang ada di barat ya. Jadi kan masa peralihan itu kan zaman dimana para mujaddid ya, Muhammad Abduh dan lain sebagainya itu kan pada muncul nih permukaan gitu. Nah, jadi di sini di bab pertama ini beliau ini mengisyaratkan bahwa ya kita tuh bisa hancur seperti ini karena kita mengekor pada sesuatu yang sifatnya wadai gitu. Nah, ini kita luruskan dulu gitu ya, apa itu wadai, apa itu syara. Ya syara ya syariat Islam gitu ya. Syara ini hukum syariat Islam yang istilahnya isinya yang sudah jelas. Kalau dilanggar berarti berdosa, larangan kalau dijalankan larangan kalau dijalankan berarti berdosa gitu. Perintah kalau dijalankan berarti berpahala gitu. Dan juga ada sebenarnya pilihan. Dia nanti turunannya ada 5 tuh hukumnya, wajib, sunnah, makruh, haram. Nah, ada juga itu taklif ya, taklif yang tadi. Nah, ada juga yang gitu. Nah, ini istilahnya doa melepas ya, katanya rafa'ah mengangkat. Jadi ini adalah pengambilan hukum secara syaratnya dan sifatnya tuh kondisional, ngerti nggak sih? Jadi kayak misal ada permasalahan, terus habis itu dibuat hukumnya, dibuat solusinya. Bedakanlah istilahnya kalau ada ini, gitu. Misal lagi ada gimana ya? Misal nunggu kapan nih kita puasa gitu ya, ditunggu tuh hilalnya gitu. Nah itu maksudnya wadai. Jadi apa ya? Kalau wadai sifatnya kasuistiknya kayak kondisional gitu. Jadi hanya untuk menyelesaikan suatu perkara saja gitu. Ada suatu masa saja. Tapi kalau syariat kan asalnya dari Al-Quran. Nah, jadi tidak terbatas oleh waktu dan tempat gitu ya. Nah, tadi maka gitu ya hukum wad'i ini di sini disebutkan sama Syekh Abdul Qadir Audah ini sebagai sesuatu yang diibaratkan tuh sesuatu yang ya sifatnya berasal dari barat lah. Jadi kalau misalnya ini setelah ini ke depan, kalau misalnya aneh ngomong hukum wad'i berarti buatan manusia ya maksudnya. Buatan manusia yang istilahnya dikategorikan sebagai buatannya barat gitu. Meskipun kita nggak kalau semua yang dari barat itu salah, enggak gitu ya. Terus kalau aneh ngomong hukum syara berarti hukum buatan Allah gitu ya. Nah, yang pertama gitu ya perbedaan antara hukum wad'i dan hukum syara. Kalau hukum wad'i atau buatan barat ini buatan Eropa hanya menimbulkan ketakutan kepada yang berwajib. Merasa nggak sih? Ya kayak hukum yang ada sekarang lah gitu ya. Kalau misal ada aturan pakai helm, ya, SIM kan, apalagi ganjil genap gitu kan. Kita tuh takutnya tuh sama yang berwajib gitu, ngerti nggak sih? Kayak kalau misal hukum syara itu dia kan sifatnya ini ya gaib gitu. Allah tuh kan sifatnya gaib. Nah, menimbulkan hukum-hukum syara inilah yang menimbulkan ketakutan tunduk cinta kepada yang gaib atau Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi meskipun nggak ada wujudnya gitu, kita tuh tetap terjamin untuk tidak melakukan gitu loh. Tapi kalau misal buatan manusia itu
apa ya, ketakutannya tuh ya sama sosok gitu. Kalau misalnya nggak ada polisi ya gitu. Sama kayak misalnya naik gunung nggak boleh bawa tisu basah gitu. Banyak bilang ya udah nggak apa-apa bawa aja asal nggak keluar gitu. Ya gitulah, ngerti kan ya teman. Terus yang kedua, kalau hukum wad'i atau buatan manusia itu tadi kurang membangun kesadaran moralitas. Gitu. Ya itulah ya, mirip-mirip lah keterangannya. Kalau hukum buatan Allah, hukum sebaliknya. Terus tiga, hukum wad'i ini sifatnya duniawi. Duniawi ini maksudnya membahas hal-hal yang kelihatan gitu, yang kelihatan dan terasa di masa itu. Gitu. Sedangkan kalau hukum syara itu tawazun ya, seimbang dunia dan akhirat. Kalau misal teman-teman temui satu ayat yang nggak relevan tapi di masa bisa relevan. Kayak bukan hukum, misal apa yang ada di Al-Quran deh, kelahiran manusia gitu ya. Ya kan penemuan zigot sampai terus itu kan berarti masa setelahnya gitu kan. Setelah Al-Quran itu diturunkan. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak ngerasa relate sekarang, ya di masa itu akan terjadi gitu, akan sesuai. Nah, terus yang keempat, hukum wad'i atau buatan manusia itu dapat berubah ya karena sumbernya manusia, akalnya manusia, perasaannya manusia yang terbatas sama apa yang pernah ditemui, apa yang dia baca, apa yang dia pernah sama siapa dia lagi diskusi gitu kan. Tapi kalau Allah tuh ya hukumnya tetap gitu, berubah gitu aja terus dari zaman Rasulullah kan. Terus 5, hukum syar'i tadi terbatas ruang dan waktu, hukum syara tidak terbatas. Yang keenam, hanya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi kalau misal kayak apa ya, ini misal kayak apa, aturan revolusinya itu. Jadi apa, dulu ada mana perempuan baru itu kan ini ya, menginginkan yang namanya kemerdekaan dan kebebasan untuk mendapatkan suara di parlemen. Bukan mendapatkan suara, hak untuk memilih. Nah, itu hak politik gitu ya. Nah, setelah itu ada apa, Indonesia gitu ya, di zaman sekarang gitu, itu di lebar lagi gitu ya, sayap kebebasan atau kemerdekaan perempuan itu ada aspek-aspek yang lain gitu, entah child free lah, entah apalagi gitu yang itu nggak sesuai sama keadaan kita di zaman sekarang di mana mayoritas perempuan Indonesia ini adalah muslim dan menginginkan keturunan gitu ya. Nah, itu contoh apa, bahwa hukum manusia ini ya kasuistik gitu. Mungkin waktu itu relevan tapi sekarang enggak gitu. Atau mungkin di zaman sekarang relevan, di masa depan nggak relevan gitu. Itu kalau hukum wad'i. Tapi kalau syara ditujukan untuk mewujudkan cita-cita sumber daya manusia secara bersama-sama gitu. Jadi apa sih, nggak terbatas pada satu masalah saja gitu, tapi ada persoalan hukum gitu ya. Sudah laksanya situ tetap gitu, nggak perlu kita di masalah baru, padahal mungkin masalah itu timbul dari hukum yang kita buat sendiri gitu ya. Apa baru setelah ada suatu masalah. Nah, terus tadi katakanlah itu namanya tafsili ya. Kalau misal per kasus ada hukumnya, per masalah ada solusinya, gitu. Tapi kalau hukum syara itu kuli gitu, menyeluruh. Ini mungkin ini ya awam banget. Jadi artinya gitu, Islam adalah syariat yang sempurna, universal, tinggi dan abadi. Ini ada dalilnya sebenarnya. Nah, ia sengaja buat umum dan elahis kita agar ulil amri, saya sebagai pemimpin juga dapat menentukan hukum yang turuniyah. Misal dengan adanya dalil tentang musyawarah, kayak amrun syura bainahu, musyawarahum billati ahsan, gitu kan. Dari tingkat legislatif ya sebagai pembuat undang-undang hingga eksekutif hukum. Nah, adapun batasnya selama tidak melanggar syariat gitu ya. Jadi apa ulil amri itu yang gimana ya? Ada syaratnya sendiri ya. Masih pemimpin ilham syariat kan ulama itu gampang ya ditaat gitu kan. Ayat seterusnya kan kalau misal kita menemui suatu permasalahan kembalinya kepada Allah dan Allah dan Rasulnya, kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah gitu.
Jadi istilahnya ulul amr itu nggak mutlak untuk ditaati, tapi ketika menemui sesuatu yang melanggar atau yang tidak sesuai dengan syariat, ya maka wajib diingatkan, wajib mengingatkan, dan ya nggak, ya boleh nggak dipatuhi gitu dalam 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 aturan tertentu ya yang itu nggak sesuai. Nah ini disebabkan oleh dua hal ya tadi, adanya kerusakan tadi karena lemahnya ulama, seperti yang terjadi di Mesir di masa Ismail al-Khudairi di Turki. Jadi di masanya Ismail al-Khudairi kalau nggak salah apa ya, emang sumber hukumnya itu diambil sama, bukan sumber hukumnya itu diambil dari ulama gitu, nanti karena ulama-ulama itu terlalu fanatik dengan mazhabnya masing-masing, akhirnya Pak Ismail al-Khudairi ini tidak mengambil sama sekali apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama tersebut, malah mengcopy apa yang ada di barat gitu, sesuai dengan di Mesir itu, ya udah akhirnya rusak gitu. Yang kedua tadi ya, sebenarnya karena adanya ulama yang seperti itu. Yang kedua karena efek penjajahan seperti yang terjadi di India dan Afrika Utara, apa namanya, penetrasi ya gitu. Nah jadi nggak ada klaim gitu ya di apa, nggak klaim bahwa ini bertujuan merusak ulil amri atau ulama itu, tapi justru undang-undang itu sendiri gitu yang sudah rusak tanpa disadari, yang ngopinya dari antah berantah gitu ya. Nah, seringnya karena pembuat hukum ini antara orang Eropa yang tidak ada hubungannya dengan Islam maupun Muslim yang tidak paham syariat Islam. Nah, pengaruh yang menyebabkan apa ya? Jadi apa sih namanya? Pengaruh hukum wad'i terhadap syariat Islam dimulai ketika banyak sekolah perundangan Eropa yang menyebabkan lulusannya tidak paham syariat dan mengikat diri dengan pendapat sarjana Prancis. Jadi kalau teman-teman lihat ada ada orang-orang Muslim gitu, tapi ketika menyusun suatu perundang-undangan gitu, menyusun suatu undang-undang apa ya, itu dilandaskan pada apa yang mereka pelajari di Eropa sana gitu. Ataupun kalau misal ada perundang-undangan yang sebenarnya udah sesuai syariat gitu, tapi cara penafsiran mereka gitu, cara penafsiran mereka yang tidak sesuai dengan syariat gitu. Jadi itu kan kaidah tafsir mentafsirkan, kaidah membuat, itu kan semuanya harus sesuai dengan syariat. Tetapi ya tadi gitu, karena pinternya gitu ya, karena bukan pinternya ya, ya cerdiknya adalah ya dengan membuat sekolah-sekolah gitu ya, sekolah-sekolah perundangan gitu, perundangan Eropa, sehingga di tengah westernisasi dan lain sebagainya mereka masuk dan mereka terdoktrin untuk membela atau mengatakan iya ketika sarjana Eropa mengatakan iya dan mengatakan tidak ketika sarjana Eropa mengatakan tidak gitu. Jadi bukan apa ya, bukan objektif lagi gitu, udah subjektif. Nah, adapun pengaruh ini kepada apa isi dari syariat Islam itu sama sekali ada ya. Gitu. Apakah merusak syariat Islam dan sebagainya, itu sebenarnya enggak ada gitu ya. Karena kan syariat itu kan hanya bisa diganti kalau misal ada dalil yang sebanding atau dalil yang lebih kuat gitu ya, atau diganti atas instruksi dari badan legislatif ya, atau pembuat undang atau yang lebih tinggi eksekutif ya gitu. Nah, tujuan dan fungsi hukum wad'i pada dasarnya adalah yang pertama, ya emang hukum wad'i sesuatu yang jelek gitu ya, enggak gitu. Hukum wad'i juga diambil berdasarkan tujuan yang baik. Makanya tadi kan di awal Ani nggak bilang buku ini ngeklaim kalau hukum wad'i itu buruk, enggak gitu. Tujuan dan fungsinya yang pasti memenuhi kebutuhan dan mengatur masyarakat, melindungi susunan dan aturan masyarakat, menciptakan masyarakat yang harmonis, melindungi akidah, ketertiban dan perasaan masyarakat. Intinya semua buat masyarakat ya. Tetapi kalau kita ketemu nih antara hukum wad'i yang tidak sesuai dengan syariat, ya gimana gitu? Buang gitu hukum wad'i ini gitu. Karena ya tadi, kalau misal udah nggak sesuai syariat, berarti dia ini udah otomatis bertentangan dengan fungsi serta tujuan yang tadi Anda sebutkan. Gitu. Dia nggak memberi kebutuhan dan masyarakat, nggak melindungi aturan masyarakat, menciptakan masyarakat yang harmonis, nggak melindungi akidah ya,
sama gitu. Atau kalau misalnya memenuhi satu tidak memenuhi yang lain gitu. Intinya jatuh berlawanan lah gitu dengan tujuan dan fungsi dari diciptakannya hukum modern itu. Itu bab pertama. Bab kedua itu udah menjelaskan ada 3 golongan muslimin yang menegakkan syariat ini yang percaya. Yang pertama yang tidak berpengetahuan, ya orang awam, orang sederhana ya elementer lah gitu ya. Dia nggak punya keahlian gitu. Dari maklumat maksudnya kalau tren gitu ya. Misal yang lagi ramai ceramahnya Ustaz Adiyat apa is it bad enggak gitu ya. Tapi tadi itu mencela gitu. Kayak lagi ramai Ustaz Aman Ali Khan terus diikutin gitu. Nah, golongan ini adalah mayoritas 80% dari umat muslim di dunia. Cara menangani mereka ini adalah mereka atau kita ya adalah atau aneh adalah diberikan pengertian. Adalah kebanyakan ulama ini nggak peduli sama kalangan yang pertama ini yang tidak berpengetahuan ini gitu. Jadi kayak ya ngapain sih kita tuh dakwahin orang yang istilahnya maunya ngikutin tren aja gitu, yang nggak punya keahlian gitu, capek-capekin diri nggak sih? Nah, ini yang dikritiknya sama Syekh Abdul Qadir Auda bahwa ayo loh ini ada golongan yang nggak berpengetahuan nih, nggak punya guru nih gitu. Ulama tuh harusnya ini loh. Gitu. Dan terus yang kedua berpengetahuan dan kebudayaan apa? Bayangkan ya. Nah, tapi mereka ini nggak memahami syariat gitu. Jadi kalau misal teman-teman lihat mereka ini banyak menempati posisi-posisi di strategis ya, baik di swasta maupun di pemerintahan gitu. Nah, ini bayangin gitu ya, kadang ada memang yang sudah belajar tapi kesulitan dalam memahami bahasa Arab gitu ya. Atau ada juga yang sudah bisa bahasa Arab tapi somai atau menafsirkan apa yang dimaksud oleh kitab-kitab hukum tersebut, kitab-kitab syariat Islam tersebut gitu ya. Nah, terus bahkan ada juga yang sebaliknya malah melakukan tuduhan seperti yang pertama nih disebutkan, tuduhannya apa aja ya. Tuduhannya bahwa Islam tidak berhubungan dengan negara dan hukum tanpa menyertai referensi dalil dari Islam. Jadi kalau misal di awal-awal tahun segini gitu ya, di penulis ini menulis buku ini, mungkin kan belum ada kitab fikih daulah, belum ada fikih tamkin gitu ya. Jadi apaan sih orang Islam tuh nggak mewajibkan kita tuh menguasai suatu negara gitu, negara Islam gitu. Nah, ini di sini dikoreksi sama Syekh Abdul Qadir Auda gitu. Jadi mereka tuh mengkritik tapi dari luar aja. Saya misalnya masuk organisasi mengkritik soal kaderisasi tapi dia belum selesai masa kaderisasinya gitu. Nah, terus habis itu yang kedua, Islam berhubungan dengan negara tapi sudah tidak relevan tanpa alasan yang jelas. Padahal Islam menerapkan persamaan tanpa ikatan, Al-Hujurat ayat 13, kebebasan berpikir dan berpendapat gitu. Jadi kolot lah istilahnya kalau bahasanya tuh ya taklimat gitu. Padahal ya tadi gitu. Kenapa diusulkan dalam al-fahmu ya karena kita paham posisi kita harus diam, kapan kita harus nurut, kapan kita harus mengingatkan dan lain sebagainya, karena itu semua sudah diatur dalam syariat Islam gitu. Kapan kita harus musyawarah dan lain sebagainya. Nah, dan itu semua di dalam Islam sudah ada sejak 14 abad lalu. Nah, terus habis itu yang ketiga, sebagian hukum tidak relevan dengan zaman, misal rajam dan potong tangan. Padahal gitu ya, kalau dalam Islam sendiri adanya rajam dan potong tangan itu kan ada syaratnya gitu kan, harus ada saksinya dan lain sebagainya. Dan saksi itu dalam konteks kalau zaman sekarang apa saksi itu boleh lewat video dan lain sebagainya, ya enggak gitu. Kayak benar-benar harus saksinya tuh per orang gitu. Kalau zina 4 orang gitu. Jadi gak berdasar lah gitu tuduhannya. Nah, terus yang keempat, sudah yakin dengan zaman gitu ya, maksudnya sudah yakin sudah sesuai zaman nih aturan Islam tapi takut tidak diakui oleh negara lain. Nah, ini yang sering banget kita temui ya di zaman sekarang, khususnya mungkin Arab Saudi. Dan terus habis itu fikih Islam hanya bersumber dari pendapat ulama katanya, padahal semuanya dilandaskan pada Al-Quran. Nah, jika pun mereka mempelajari mazhab Doriri, ya, kalau teman-teman pernah juga pencetusnya itu Daud bin Ali Khalaf, itu Doriri ini tidak dijadikan kias ya
sumber hukum keempat itu sebagai sumber hukum gitu. Jadi sumber hukumnya mereka itu cuma Al-Quran, Sunnah, Ijma, udah. Gitu. Itu kan apa ya, merangkum bahwa Islam itu sebenarnya dari Al-Quran, Sunnah, Ijma. Terus yang ketiga, tadi kan udah ada golongan yang tidak berpengetahuan, terus ada golongan yang dia berpengetahuan tapi berkebudayaan Eropa, yang ketiga golongan yang berbudaya Islam. Mereka paham syariat, jumlahnya juga banyak, tapi nggak sebanyak orang-orang yang golongan kedua tadi, yang berbudaya Eropa dan berpengetahuan gitu ya. Juga tidak menduduki posisi strategis. Ini mungkin teman-teman yang ajar, teman-teman yang ada di ya ada sering ngisi di mana gitu ya. Ini mungkin relate sih. apa saya tuh masuk ini gitu ya. Karena ya ini kebanyakan menjadi imam dan hakim penting ya. Ini juga penting gitu ya. Tapi jarang gitu ya. Istilahnya orang-orang seperti golongan ketiga ini gitu ya diambil pendapat kecuali dalam urusan antar individu. Maka aib jika para ulama tidak berhimmah untuk meluruskan keadaan ini gitu. Maksudnya menjadikan posisi kita tuh dibalik gitu ya. Kalau zaman sekarang kan seringnya ulama ya ke pemerintah gitu kan. Kalau zaman dulu kan ya pemerintah yang minta fatwa gitu kan dari ulama. Gitu deh intinya. Nah, apa yang harus dilakukan ini bab 3 ya. Jadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Yang pertama, kita bisa manfaatkan peluang untuk memberi penerangan pada mereka tentang hukum wadai yang bertentangan dengan syariat gitu ya. Misal kayak isu-isu sekarang yang terjadi gitu ya, soal prenup, soal child free, soal apalagi banyak lah ya. Itu memberikan pengajaran syariat dan kebudayaan Islam dengan cara yang modern gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kita datang terus ya Allah gitu, nggak kayak gitu ya. Tapi harus dengan cara yang modern, maksudnya adaptif lah gitu ya. Misal kalau sekarang kayak misal kitab fikih gitu ya, kitab fikih kan udah ada fikih daulah ya, kenegaraan sendiri, ada fikih wanita, fikih wanita sendiri gitu. Ada fikih darah gitu kan ya, ada sendiri, terus ada fikih apa lagi? Banyak lah ya. Fikih pergerakan, ada lagi fikih dakwah, fikih sirah lagi. Jadi ini yang mungkin orang-orang yang menulis kitab-kitab tersebut di zaman kontemporer ini pernah membaca tulisan Abdul Qadir Al-Audahi ini gitu, enggak ya cita-cita beliau bisa tersampaikan atau terwujud di zaman sekarang gitu yang bisa kita baca lah ya buku-bukunya gitu. Nah, apa lagi? Juga untuk para kalangan hakim gitu ya, itu bisa mengambil perannya sih. Sampai ulama ini juga bermusyawarah ya sebelum undang tersebut keluar, kayak kemarin kan MUI itu kan semacam pendapat gitu kan buat apakah mendukung RUU PKS atau enggak atau itu kan ditemukan antara yang pro dan kontra gitu ya. Nah ini kan ruang-ruang yang ruang-ruang yang diperlukan gitu dan akhirnya ada di Jakarta gitu. Ini ya tanggung jawab gitu yang harus dipikul oleh banyak pihak, baik oleh rakyat, ya kita juga harus punya tanggung jawab ya untuk mengedukasi diri dan harus cukup membaca buku saja, hanya dengan lihat postingan orang saja gitu. Pun dengan hukum mah ya dengan pemerintahan, dengan penguasa dan tentu saja ulama seperti yang dikatakan Abdul Qadir Al-Audahi ini gitu ya. Pada hal akhir bukunya ini semacam konklusi ya gitu dari pengalaman beliau gitu ya, dari jadi hakim sampai bangun perpustakaan sampai berlawanan dengan pemerintah sampai dieksekusi gitu ya. Beliau setelah dari Libya itu dieksekusi mati. Gitu ya, berkeyakinan bahwa cara memperjuangkan tokoh Islam adalah memberikan pengertian kepada publik tentang hakikat Islam dengan penuh giroh dan syaja'ah atau keberanian. Jadi nggak cuma semangatnya aja, tapi ada keberaniannya dari segi mengambil bahasan tidak hanya dari sisi-sisi yang
sudah jelas gitu ya. Kalau orang kan amar ma'ruf kan gampang gitu, tapi yang susah itu nahi munkar. Itu ya, itu kurang lebih Kak Hanifah panjangan ya. Mana ini? Masya Allah, barakallah. Oke, siap. Oke, mungkin kesimpulan yang dijelaskan Kak Nora itu, mungkin tujuan dari yang di buku yang ditulis itu mungkin salah satunya adalah menyikapi abad pertengahan dan juga membukakan jalan bagi yang belum memahami Islam gitu ya. Terus yang selanjutnya itu mengingatkan ulama tentang beberapa posisi yang masih kosong gitu ya. Mungkin di sini kan semua elemen harus bertanggung jawab ya, ya Kak Nora. Ya, saya ingin menanyakan mungkin gimana sih peran mahasiswa dalam menyikapi hal tersebut gitu, dalam menghadapi masalah-masalah tentang bobroknya ilmu agama gitu. Mungkin Kak Nora bisa menjelaskan gitu. Peran mahasiswa dalam ini maksudnya menghadapi apa sih Luzul Fikri? Ya, nah ya gitu. Ya sebenarnya klise sama jawabannya pasti. Jadi zaman sekarang kan maksudnya fasilitasnya udah banyak gitu. Tantangan kita tuh gini, kadang kita tuh susah buat nggak mikir, apalagi perempuan ya, susah buat nggak mikir secara ya cuma common sense aja gitu. Kadang kita tuh absen sama yang namanya data. Jadi kalau misalnya udah ke bawah panas gitu ya sama satu isu itu biasanya suka berapi-api tuh. Nah, tapi tantangannya kita mahasiswa itu ya tadi gitu. Oke, sebelum kita speak up atas suatu hal untuk menyatakan kita setuju apa enggak sama satu isu tersebut, sebenarnya perlu nggak perlu gitu ya. Nggak semua isu itu harus kita counter, nggak harus nggak semua isu itu kita hadapi gitu. Misal ke fokus kita sendiri gitu ya. Misal kalau aneh fokusnya ke toleransi gitu. Toleransi kan luas gitu ya, tapi di sini toleransi dan perempuan khususnya gitu. Itu toleransi dan generasi muda gitu. Jadi kita harus ngambil spesifikasinya kita mau kemana gitu. Biar kita tuh nggak bahasanya latah gitu. Ada yang rame ini terus bahas, ada yang rame ini terus kita bahas gitu. Apakah itu buruk? Enggak. Kalau misalnya teman-teman udah punya basic yang mantuliti lah ya di situ gitu. Karena Anda pernah ya ada di fase itu dan capek gitu. Capek kalau misalnya kita anggapin semua omongan orang gitu. Kayak yang pernah apa apa ya capek gitu. Jadi kita harus yang pertama biar kita itu bisa konsisten gitu ya, komitmen melawan isu-isu yang ada. Ya kita harus fokus ini kita maunya bahas isu yang kayak gimana gitu. Apakah yang kaitannya dengan bidang hukum kah gitu. Nah, kemarin kan hukum banyak banget ya tuh, Omnibus Law, terus habis itu ada RUU apalagi gitu. Ataukah mau fokus di bidang politik dan sebagainya, dan itu bisa banget sebenarnya disesuaikan dengan fokus di kuliah kita apa gitu. Medianya juga bisa memanfaatkan dari apa yang kita bisa, kan sekarang udah banyak mau bikin channel YouTube, mau bikin microblog, mau bikin komunitas kayak gini, mau bikin apa lagi podcast mungkin ya gitu.
banyak lah caranya gitu untuk kita sebagai mahasiswa lebih ini. Apalagi kalau misal teman-teman tuh bener-bener mahasiswa, ngerti nggak sih? Bener-bener mahasiswa tuh maksudnya kayak ya pure mahasiswa gitu, nggak nyambi kerja, nggak nyambi ngapa-ngapain gitu ya. Nah itu bisa waktunya diluangkan untuk menuangkan pikiran teman-teman di berbagai media yang bisa dibuat secara personal. Gitu sih, karena sekarang ya tadi ya, jaminan atas kebebasan berekspresi itu sudah dibuka seluas-luasnya gitu. Terus kita harus dari juga ya. Ntar ini lagi di apa tiba-tiba ada yang ngetok pintu terus kita diculik kan nggak tahu ya gitu. Jadi apa ya, kita kita yang tahu inilah, kita yang tahu nggak bisa disamarkan ya semua mahasiswa gitu. Mungkin kalau yang jurusannya latar belakang syariah itu dipakai dalil-dalilnya dan sebagainya. Kalau yang basicnya hukum bisa tuh di perkembangan hukum di Indonesia seperti apa, di dunia seperti apa. Politik, misal Arab Spring kemarin gimana. Itu banyaklah tanggung jawab kita. Itu Kak. Misalnya kita komunikasi, ya, kritik komunikasi publiknya pemerintah gimana gitu ya. Apakah ketika masuk ke pemerintah ada apa seleksi kemampuan komunikasi publik apa enggak gitu lah. Yang pasti tentuin kita maunya dakwah gimana, seperti apa, lewat apa gitu. Terus jangan lupa ikut webinar-webinar dan sebagainya. Jangan semua webinar diikutin, yang sesuai dengan modulnya aja gitu. Gitu Kak. Tadi Oh ya, jawab siap. Masya Allah. Kayak ini paham nih, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya diskusi pada sore ini dipersilahkan ya. Di grup di ruang chat kayaknya ada deh. Ini izin bertanya, apakah pada buku tersebut dijelaskan posisi apa saja yang masih kosong dan dapat diisi oleh ulama? Gitu. Silakan Kak Nora. Itu Hamas di bawah jawab tuh. Ya, jadi intinya mah apa ya, di zaman itu kan pandangan soal apa kajian Islam cuma di taklim aja intinya gitu. Nah, di situ di buku ini apa Abdul Qadir Audah ini menjelaskan kalau ada loh golongan orang yang masih awam, yang nggak punya guru, nggak tahu mau belajar Islam tuh dari mana gitu ya. Kayak kita sekarang lah gitu. Kita mau belajar Islam dari mana? Dari YouTube doang gitu, dari YouTube doang atau dari baca buku doang gitu. Nah, makanya Syekh Abdul Qadir Audah ini menjelaskan, membuka matanya para ulama, semoga gitu ya. Ini loh, ada loh 80% umat muslim tuh yang waktu itu ya, yang istilahnya masih kalang kabut gitu sama syariat Islamnya sendiri gitu. Dan mereka muslim. Jadi slot-slotnya ya tadi intinya yang namanya orang paham syariat tuh bukan cuma jadi guru, bukan cuma jadi hakim, bukan cuma jadi imam tuh, banyak slot lain. Banyak kita butuh dokter perempuan gitu ya, bidan atau apalagi dokter yang paham syariat gitu. Kita butuh lawyer yang paham syariat, kita butuh politisi atau negarawan lah ya, negarawan yang paham syariat gitu. Itu sih intinya. Jadi aneh rasa semua udah tahu lah ya kalau soal itu. Ya maksudnya zaman sekarang tuh udah lebih terbuka soal hal-hal kayak gitu. Udah terjawab gak? Nah kita kan diskusi ya. Kalau misalnya ada yang kurang tambahin. Gimana Kak Nikmah? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke. Oh, udah mudeng. Oke. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Bisa di ruang chat atau
dibuka mikrofonnya. Pertanyaan udah masuk di ruang chat, oke. Dari Kak Hamas ya ini. Itu bukunya berapa halaman dan isinya apakah banyak kisah-kisah yang ditampilkan? Silakan dijawab, Kak. Kak Nora. Iya, bukunya. Bukunya ini juga baru berapa halaman ya? 102 halaman. Tipis kan? Tipis banget. Tapi tulisannya Calibri deh kayaknya dia fontnya. Calibri terus fontnya tuh kayaknya 11 ya. Kecil-kecil banget. Gitu. Terus apakah ada kisah yang ditampilkan? Ya, kisahnya kisah sejarah doang, bukan kisah yang sirah sampai jauh ke zaman begitu, bukan. Cuma sekilas-sekilas aja kayak tadi yang apa? Syekh Abdul Qadir itu ke Mesir, ke Ismailia gitu. Atau pas runtuhnya Turki Utsmania gitu-gitu doang. Enggak nyampe ke Mesir. Gitu. Apakah sudah jelas, Kak Hamas ya? Oh ya, mungkin sudah ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Atau sudah paham dari buku yang direview pada sore hari ini? Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Untuk closing statement-nya dipersilakan, Kak. Iya. Jadi insya Allah beberapa pekan lagi. Ini kan biasa ngadain sirah di Instagram ya. Nah, nanti bisa tuh diikutin tuh quiznya. Nah, nanti insya Allah giveaway-nya buku ini kelihatan ya. Gak kelihatan. Ya buku inilah pokoknya ya, buku yang lagi kita bedah gitu. Jadi silakan nanti diikuti gitu. Yang selebihnya itu teman-teman, karena ini buku langka, silakan dibaca. Karena ini sebenarnya yang aneh sampaikan belum semuanya. Ini buku kecil tapi padat banget. Dan ini membuka mata kita ya, semoga bisa membuka mata kita bahwa kita tuh jangan latah, jangan silau sama apa yang ada di barat, buku-buku motivasi barat yang nggak semuanya jelek, tapi kalau kita sadar gitu di dalam tuh udah rahmah banget lah semuanya gitu tuh, udah lengkap gitu yang ada di Islam tuh. Jadi kita baca buku-buku ya apa Dr. Al-Qarni, buku-buku pas kita sedih tuh ya, buku-buku motivasinya apa Ihya Ulumuddin Al-Ghazali yang gitu-gitulah, kita coba baca yang kayak gitu. Ya, karena ya pengalaman kayak yang lihat buku-buku kayak Stoicism yang kemarin sempat dibahas tuh, filosofi teras yang gitu-gitu. Itu sempat membuat silau banyak orang ya, termasuk aneh gitu, meskipun yang garuk. Tapi kalau di Islam ada, kenapa kita harus jauh-jauh ke sana? Itu sih yang lebih. Oke, mantap. Insyaallah. Oke, alhamdulillah pada seminar kali ini sudah selesai.
Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga Kak Nora sebagai pemantiknya. Terima kasih sudah hadir di seminar pada sore hari ini. Sebagai penutupnya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.